Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat online semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang info GTK ya. Info GTK ini kan sobat sekarang ini lagi musimnya perbaikan data riwayat pendidikan, perbaikan data TMT ya, TMT tugas, SK, nomor SK, kemudian riwayat karir dan sebagainya. Nah, setelah sobat melakukan perbaikan datanya di Dapodik, kemudian eh, operator telah sinkron dan sobat mengecek data di info.gtk.kemdikbud.go.id dengan memasukkan user dan passwordnya yang ada di Dapodik. Sobat melihat data sobat misalkan belum berubah. Nah, kalau belum berubah jangan jangan kaget dulu ya. Karena sekarang ini masih tanggal 28. Sedangkan masa pengisian itu diberi waktu sampai tanggal 31 Januari. Ini artinya ketika setelah tanggal 31 Januari, maka operator pusat sudah mulai melakukan pengolahan data kita yang ada di Dapodik. Ya, baru data itu diproses, setelah diproses baru disinkronkan dengan data yang ada di info GTK. Maka tampillah perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Jadi kalau sekarang ini sobat misalkan sudah melakukan perbaikan riwayat pendidikan, kemudian mengecek info GTK, tahu-tahu melihat loh kok masih warna merah, kenapa? Apa operator belum sinkron? Ini artinya apa yang telah kita lakukan perubahan itu belum terbaca di info GTK. Nah, kalau belum terbaca di info GTK, kita bisa melihat di sini pada lembar info GTK tahun anggaran 2021 ini artinya eh, bahwa ini masih data semester lama. Kalau misalkan sudah berubah menjadi Januari sampai Juni 2022, berarti info GTK kita sudah yang terbaru. Nah, dan dilihat kembali tanggal sinkronnya. Di sini aja update terakhir 17 Desember 2021. Jadi kalau misalkan sobat masih terbaca di bulan Desember, ini berarti masih data sinkron yang masih bulan Desember semester 1 yang lalu, bukan yang semester sekarang. Jadi jangan khawatir ketika sudah melakukan perbaikan data ternyata belum berubah. Ini artinya bisa jadi yang pertama karena belum sinkron operatornya, yang kedua karena belum terbaca belum diproses dan diolah oleh operator pusat. Dan yang ketiga, sobat memang harus rajin mengecek ya, rajin mengecek datanya masing-masing. Kalau misalkan sudah melakukan perubahan ternyata belum berubah, itu hanya menunggu saja ya, menunggu kalau misalkan operator sudah sinkron. Nah, untuk yang lain, misalkan di sini ada profil. Ini profil kita ini bisa kita tambah foto ya sobatnya. Kalau memiliki foto tinggal masukin, silakan. Lalu ini karena silakan login ulang karena kita sudah banyak diam beberapa menit yang lalu sehingga dia suruh login ulangnya. Tinggal diklik aja nanti masukin foto profilnya. Selain itu untuk data-data yang lain sobat perlu perhatikan misalkan status kepegawaian ini berubah sudah menjadi P3K ya. P3K ini tinggal nanti dirubah kalau sudah dapat SK-nya sobat tinggal mengirimkan SK itu ke operator kabupaten ya, berhubungan dengan operator sekolah, nanti tinggal operator sekolah mengumumkan ke operator kabupaten untuk mengubah status kepegawaian. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di info GTK yaitu selain NIK ya, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kepegawaian, status kepegawaian, nomor induk kepegawaian, nomor SK dan selainnya, yaitu yang perlu diperhatikan adalah jam mengajar. Sobat harus melihat apalagi yang sudah sertifikasi. Kalau misalkan sobat melihat misalkan jam mengajarnya masih belum sama dengan jam mengajar yang sobat
dapat jadwalnya, maka sobat tinggal menghubungi operator untuk melakukan perbaikan. Untuk yang sertifikasi, syaratnya ya harus 24 jam ya. Kalau misalkan mengajar 2 jam per mapel, berarti kita harus mengajar 12 kelas. Kalau tidak, kalau misalkan menjadi waka kurikulum, kepala lab, kepala perpus, itu sudah diakui 12 jam, tinggal sobat mencari 12 jam lagi. Dan apabila sobat kekurangan jam, ya, kalau kekurangan jam, sobat harus mencari sekolah non induk, ya, minimal mengajar di sekolah induk itu 18 jam dan mencari jam keluar itu 6 jam, sehingga sobat terhitung mengajar sebanyak 24 jam. Nah, itulah yang dapat saya berikan informasi kepada sobat semua, terkhusus untuk para sobat-sobat yang akan mengikuti PPG ataupun mengikuti ujian UKG dan baru lulus PPG, maka yang perlu sobat perhatikan itu adalah hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Nah, kalau misalkan masih yang penting di sini sobat rajin mengecek data dan berkomunikasi dengan operator sekolahnya masing-masing. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di tutorial atau informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.